ngambil sastra Jepang karena alasannya satu sebenarnya. Apa itu? Hindarin matematika. Menghindari matematika, guys. Jangan takut matematika, guys. Kenapa dengan matematika, guys? Tenang, Coba jawab dulu. tenang. Matematika itu sangat mudah. Oke, baik. Selamat datang di podcastnya Anak Muda, Ngasa, Ngobrol Asik dan Santai. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas apa sih? Yaitu kita akan membahas mengenai seputar tentang kuliah dan membangun motivasi semangat kuliah untuk calon-calon mahasiswa baru. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alfi Syarif Siregar dari jurusan Matematika Universitas Negeri Medan. Baik, kali ini podcast ini sangat menarik, yaitu kita kedatangan teman yang sangat keren dan sangat inspiratif, yaitu ada Alonso, kemudian Tafsir, dan kemudian ada Hikban. Baiklah, mungkin nih teman-teman belum pada kenal dengan para narasumber kita. Izinkan kami memperkenalkan diri. Silahkan dari Alonso. Ya, perkenalkan, nama aku Alonso Morales Utara Hutauruk, bisa dipanggil Alonso, dari jurusan Sastra Jepang Universitas Sumatera Utara. Oke, baik. Selanjutnya ada Tafsir, silahkan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Putra Sibuan dari Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Medan. Oke, selanjutnya ada Hikban, silahkan Hikban. Ya, perkenalkan saya Iman Toy Farahab. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Jurusan saya jurusan paling favorit ya, jurusan hukum. Jurusan hukum, kita kedatangan jurusan hukum. Ada sastra Jepang USU, sastra Inggris Unimed, dan hukum USU. Baik, kalau saya pendidikan matematika, pelajaran yang paling dibenci oleh semua orang. Benar. Tapi matematika sangat penting. Di semua berbagai jurusan pasti ada matematika, percayalah. Ya, itu ya. Nah, juga yakinlah pasti ada di hukum matematika. Kok tahu ya? Nah, kayaknya itulah matematika sangat penting. Siapa yang mau jurusan matematika, daftar sekarang. Oke, baiklah. Tadi Alonso masuk ke USU. Lewat jalur apa sih Alonso? Aku masuk ke USU jalur SBM. SBM berarti jalur tes ujian. Iya, Jalur tes ujian. Keren, mantap. Penuh perjuangan. Tafsir Sama ya kayak aku dari jalur SBM. SBM itu ada nggak sih entah persiapan atau langsung uji coba atau ada persiapan yang matang sampai beberapa bulan untuk mengikuti SBM? Dulu kebetulan ada belajar sedikit. Berapa lama? Iya, Bang, tuh. Hah? Berapa lama? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Belajar sedikit ya, 3 bulan ya. 3 bulan belajar sedikit. Nah, 3 bulan belajar sedikit tuh. Oke. Untuk Iban, jalur apa sih? SBM juga atau sama kayak mereka untuk persiapan? Itu beda, kita SNM, diundang langsung dari sini boy. Diundang dari sekolah langsung. Kelas kan? Itu betul sama, saya punya undangan, ya kan? Sama tidak sesuai. Kami sama undangan SBM. Tahu nggak apa SBM. keuntungan dari undangan? Apa tuh? Satu, biaya kuliah murah. Kedua, Yang kedua, nomor absen kita yang pertama. wih. Nah, Yang yang ketiga, ketiga, ya kita nanti kalau kita udah masuk univ, kalau kita tuh nanti di pang-pang tuh di sekolah. sekolah, di poster-poster. Jadi kita sebagai mahasiswa berprestasi lah. Gitu. Mahasiswa berprestasi padahal Iya. padahal iya ya kan. Oke. Tapi nggak kalah penting kok dengan yang SBM, mereka juga penuh perjuangan. Mereka mengikuti tes. Berapa jam sih ujiannya? kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam. Itu soal yang ujian kan? Mengenai apa ya? Matematika kah? Apakah ada? Banyak. Terbagi jadi dua. Apa ya? TPS yang skolastik yang untuk mengukur apa itu namanya penalaran kayak logika gitu Oh. tes sama akademik lah yang dipelajari di SMA Matematika gitu ya. ya, sesuai dengan jurusan. Kalau dari IPA mungkin ada geologi, kimia, fisika. Kalau dia sosial ada ekonomi, sejarah, geografi. Tapi kan nggak ada hubungannya sama jurusan kan? Alonso ini jurusan IPA, bisa bahasa Jepang. Ya gitu ujiannya. Ujiannya kan itu kalau SBMPTN itu bisa milih ujiannya mau yang IPA, IPS atau gabungan gitu. Karena aku emang niatnya masuk ke jurusan sastra, jadi SBMPTN-nya itu
pilih daftar yang IPS gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar IPS lagi gitu. Berarti tes jurusan kan? Iya. IPA ke IPS. Berarti Kalau kalau yang yang tafsir? SBM IPA, belajar IPA gitu ya. Iya. Kalau kita iya enggak kan? Kita nggak lah, kita diundang. Beda lah. Oke, untuk Alonso tadi ngambil sastra Jepang USU. Kenapa sih ngambil itu? Ngambil sastra Jepang karena alasannya satu sebenarnya. Apa itu? Hindarin matematika. Guys, menghindari matematika, guys. Jangan takut matematika, guys. Kenapa dengan Matematika, guys. Tenang. Coba jawab dulu. Matematika sangat penting. Di dunia kehidupan sangat penting. Semua pasti ada matematika. Nggak hanya berhitung, tapi matematika banyak yang dipelajari. Bertanggung jawab ada di matematika. Pemimpinan sama matematika. Banyak. Kayak kita contoh nih mengerjakan soal. Ada kita jiwa kepemimpinan untuk bisa harus menyelesaikan soal itu. Itu dia. Dan sifat tanggung jawab. Dari mana kita dapatkan asal jawaban itu? Enggak hanya asal jeplak, enggak. Buktikan. Nah, itu lagi matematika. Membuktikan matematika. Tafsir, sastra Inggris, kenapa milih itu? Apakah kamu suka bahasa Inggris? Awalnya coba-coba. Awalnya bingung gitu mau memilih Nah. kenapa. Kenapa bisa Sama ke situ? kalau semua menghindari jurusan yang ribet, yang susah, yang ada itu. Nah, Jadi kayaknya mikirnya jurusan bahasanya kayak gampang gitu, nggak pada ribet gitu. Cuma kemarin masih bingung antara sastra Indonesia, sastra Inggris dan sastra yang lain. Cuma mikir-mikir kayaknya yang paling penting itu bahasa Inggris, udah sastra Inggris aja gitu. tapi nanti sekolah jurusan IPA, kenapa harus menghindarkan yang ribet, yang matematika, fisika, kimia? Itu juga toh yang diambil pas waktu sekolah. Kenapa nggak yang ngambil IPS waktu sekolah supaya sama jurusannya? Jangan. Dulu waktu masuk SMA itu nggak ada gambaran gitu. Tahunya kan kata orang kalau IPA bagus, IPS nggak bagus. Ya udah, Guys. IPA itu. Ya. Padahal kalau sekarang Itulah stereotipe. ya kalau sekarang kalau bisa balik lagi mungkin dulu ngambil IPS gitu. Sama. Kalau kita rancang guys. Jadi buat plan Pilih yang sesuai dengan sesuai. passion. Oke, Toib, Apa tuh? hukum. Kenapa milih itu? Apakah memang dari SMA IPS suka mengulik-ngulik hukum di Indonesia atau gimana? Saya ngambil hukum sih, menurut saya seluruh yang ada di kehidupan kita, asik kehidupan ya, di dunia ini itu kan ada hukumnya gitu. Dan apapun yang kita kerjakan itu kan ada hukumnya gitu. Tahu nggak pentingnya kita tahu hukum? Apa Itu tuh? kita supaya ketika kita berhadapan dengan situasi hukum, seperti misalkan keluarga kita diserang orang atau dicurangi orang gitu kan, atau ditipu-tipu orang, setidak-tidaknya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu jadi alasan saya untuk mengambil hukum itu, karena dasarnya manusia itu bakal kena dengan hukum itu, dan saya sebagai pahlawannya di keluarga saya itulah saya sebagai pelindung keluarga saya itulah yang kenapa saya ngambil hukum. Dan pelajaran hukum pun kalau dibilang enggak pelajaran tentang pasal, enggak kayak gitu. Pelajaran hukum tuh lebih menekankan kepada penalaran, logika, analisis, enggak serta merta kayak orang hukum tuh cuma taunya mengait-ngaitkan pasal, enggak gitu. Semua hal dipelajari di hukum. Termasuk matematika. Enggak, matematika paling angka. Kalau hukum semua nih, apa aja dipelajari, termasuk hukum Islam, hukum di kampus, politik, segala macam lah. Keren kan? Makanya masuk hukum. Promosi guys. Usu ya, tapi yang lain. USU hukum, promosi yang mau masuk hukum USU boleh kontak sini. Oke, untuk Alonso tadi mengenai sastra Jepang, apa sih yang dipelajari di sastra Jepang itu? Poin-poin pentingnya? Ya di sastra Jepang ya. Ngomongin sastra Jepang ya udah pasti belajarnya bahasa Jepang. Ya pasti. Selain bahasa Jepang tuh ada huruf Jepang, kanji. Kanji itu
Di situ kita juga belajar budaya Jepang dan sejarah Jepang dan linguistiknya juga. Linguistik kok. Linguistik itu kayak kajian bahasanya gitu dalam sastra Jepang. Kalau budaya Indonesia sendiri Dipelajari nggak? bakal dicampuri nggak? Maksudnya diakulturasi gitu, dipelajari. Dia di sastra Jepang itu. Enggak, dia memang pure belajar bahasa budaya Jepang gitu yang dipelajari semua. Oh, berarti ada kemungkinan nggak itu nanti budaya Jepang jadi bebos kita gitu. Jadi kita benci sama Indonesia karena kita sering dikasih pemahaman tentang budaya. Enggak. Enggak mungkin ya. Kita juga cinta Indonesia. Iya. Alasannya gimana tuh? Karena ya emang masyarakatnya itu berbeda dari Jepang dan Indonesia. Jadi kayak budaya Jepang yang ke kita mungkin ambil yang baiknya aja ya. Karena kalau karena yang dipelajari pun nggak mungkin budaya yang buruk juga kan, nggak akan mencemari ke kita juga gitu. Gitu sih. Yang Inggris apakah sama tetap gitu juga belajar bahasa Inggris atau segala macam ataukah yang lain? Sebenarnya semua jurusan sastra itu hampir sama ya, dia fokusnya cuma di dua aja. Nggak, kalau tidak di linguistik jadi sastra gitu. Jadi kalau di sastra kita bakal bahas tentang karya-karya sastra seperti novel, puisi, drama. Kalau linguistik tadi ya bakal belajar bahasa itu sendiri, kayak kata, grammar gitu-gitulah. Jadi hampir sama dengan sastra Jepang. Jadi sastra Inggris di Unimed dengan sastra Jepang dulu, apakah tugas-tugasnya sama atau lebih banyak mana nih antara kursus dengan Unimed? Kayaknya sih Unimed, Unimed karena ya. ada KKNI. Makanya lain masuk hukum nggak ada tugasnya. Mari Nah, kita kalah itu Mari kita simak. kelompok. Mari kita simak apa yang dipelajari di hukum. Kalau di hukum ya, sejauh saya masuk USU, dia tuh nanti dosen masuk nerangkan bla 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 bla, katanya kita mau terserah di situ, mau di belakang mau main Mobile Legend ya, tapi itu kan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Kita tuh nanti dosennya itu, kami tuh nanti dikasih tugas dalam 2 bulan tuh kadang cuma 1 kali, kadang dalam 1 bulan tuh gak ada sama sekali tugas tuh, santai. Tapi ya di semester 6-nya nanti bakal ngerasain tuh. Nah, ada namanya klinis tuh kayak praktek istilahnya lah. Kalau di kedokteran itu nanti kita kayak praktek kedokteran, nah kalau di sini kan praktek hukumnya. Nah, nanti kita diajari gimana caranya untuk menjadi seorang hakim, gimana caranya untuk menjadi seorang pengacara, dan gimana nanti jadi saksi, gimana nanti jadi jaksa, seperti itulah nanti. Nah, di situ di semester 6 itulah nanti berat-beratnya. Jadi itu di semester sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 ngasih tugas gitu. Enggak. Dalam 5 semester ini saya cuma bisa hitung tugas saya cuma 10 kali dikasih. 5 mahasiswa Unimed agak sensitif ini. Mahasiswa Unimed agak sensitif ini. Iya, Unimed kemarin tugas. Gue kemarin tugas. Tuntutan. Ya, tetap sih. Sikit-sikit buka laptop, sikit-sikit buka Ada laptop. namanya tugas, namanya KKNI. Situlah semua tugas UPR. Tugas apa sih? CGR, project, riset. Karena masih mahasiswa ya, ngikutnya itu. Itulah. Karena memang tuntutan dari kampus, kerjain saja. Dan itu satu mata kuliah. Sempat ada satu semester ada beberapa mata kuliah, ada 10 kita misalkan, maka 10 kali 6, 60 tugas. Buset, 60 Wah, tugas. banyak Ya cuma 10 aja lah. Ya tenang, itu semua mudah kok. Tapi ya kalau di hukum ini ya, sejauh saya sebagai mahasiswa hukum, itu yang paling sulit didapatkan itu nilai. Nilai kan susah sih. Gampang sih, Gampang. kebanyakan. Makanya jangan pilih hukum musuh, main nilai. Itu dia. Sastra Dia gampang ya. Sastra gampang nilainya. Saya kalau matematika gampang kok. Kalau kami subjektif dari dosen itu sendiri yang nilai. Ini kalau misalkan dosennya itu masuk dia terlalu ganteng ya, dia jadi masuk. Mana boleh gitu ya kan? Gak mau dia tuh nanti ngasih A. Penilaian subjektif, bukan subjektif. Itulah. Oke, tadi lah Alonso sastra Jepang. Apa sih prospek kerjanya yang dapatkan nanti pas setelah tamat? Jadi apa? Kayak saya lah kan, pendidikan matematika otomatis kemungkinan
bisa jadi calon guru atau misalnya mau lanjut ke sambung program studi, bisa jadi dosen atau bisa jadi ke perkantoran yang bagian bidang keuangan, matematikanya. Kalau sastra Jepang nih jadi apa sih? Kalau sastra Jepang sendiri ya banyak sih ya. Bisa jadi penerjemah, itu bisa. Atau kalian bisa juga kerja di kedutaan Jepang itu bisa. Atau mungkin buat kalian yang pengen kerja di luar negeri pun bisa dengan skill bahasa Jepang kalian itu bisa di luar negeri. Gitu. Luar negeri. Di luar negeri maksudnya di Jepang maksudnya gitu. Kerja di Jepang gitu. Gajinya kayak Gaji Pastilah. tuh Pasti ya gede sih gajinya. pasti lebih besar pada Indonesia. Ya lebih besar, cuman ya gaya hidup ya menyesuaikan lah di sana. Ya hidupnya besar. Hmm. Kalau ini tafsir bahasa Inggris Ya hampir sama sih kan, sama sastra kan. Sastra, ya. Pasti bisa jadi translator, interpreter, tour guide. Tour guide, Tour guide itu kayak pemandu wisata. pemandu gitu. wisata, Nah, pemandu wisata ya. bisa juga kerja di kedutaan. Hmm. Kan kalau mau jadi dosen mungkin harus ambil S2 gitu ya. Ini kan tour guide ke sastra Jepang bisa juga nggak sih? Bisa Bisa kan? di tour guide-nya. Tapi kita harus posisi di Jepang kan? Iya. Di Jepang. Hukum banyak ya. banyak kali lah kalau hukum. Seperti yang kita tahu, orang tahu nih, kebanyakan orang tahu jaksa, hakim, pengacara, ya kan itu yang orang banyak tahu, orang awam tahu ya. Tapi sebenarnya banyak tuh prospek atau job desk dari hukum itu sendiri. Contoh nih, kalian bisa kerja di bagian di perusahaan tuh di bagian legalnya tuh ada tuh di Kuala Namu di bagian legalnya tuh bagian misalkan biaya cukai ada atau di bagian pokoknya di prospek hukum di perusahaan itulah banyak ya. Dan hukum ini pun kalau mau diletak di perusahaan, kalau menurut saya ya, karena teman-teman saya gitu yang udah tamat tuh banyak orang itu kayak ngelanjur ya namanya ya, maksudnya linjur ya, Beda jurusan. beda Ya. jurusan dan diterima aja gitu di kantor gitu dengan apa itu dengan paspor ijazah apa gitu, ijazah hukum gitu. Karena kan kalau misalkan kita mau masuk ke dunia pengacara atau dunia hakim itu kan prosedurnya lebih rumit lagi gitu. Karena setahu saya yang diberitahukan dosen saya itu kalau misalkan kita mau jadi pengacara tuh kita tuh harus mengikuti yang namanya sekolah advokat atau ujian advokat tuh itu lama tuh Pi. Itu ujian advokat tuh sampai 3 tahun kalau lulus. 3 tahun, ya kalau lulus. Kalau Kalau lulus. nggak lulus nah, lanjut lagi dia. Nah barulah sampai ke sumpah advokat. Jadi dia hampir sama tuh kayak apa namanya dokter Ya. hampir sama kan. Di dokter juga ada namanya tahapan gitu kan untuk supaya menjadi dokter. Nah kami juga ada juga kayak gitu. Makanya kebanyakan namanya orang SH itu di masyarakat tuh susah hidup ya. Itu guys singkatannya sama. susah hidup yaitu karena dia nggak ngikuti prosedur berikutnya. Nah, gitu. Padahal masih banyak prosedur selalunya. Seperti misalnya jadi dokter, dia belajar dokter nih dan masih jadi sarjana dia dokter ya, masa dia diterjunkan langsung ke masyarakat ya kan nggak mungkin lah. Nanti dia sakit gigi dikasihnya obat lambung kan nggak masuk akal gitu loh. Ini selama di kuliah di hukum lah, ada nggak sih entah ini pelajaran ini sulit kali dipahami? Ada nggak atau nggak semua gampang gitu terlewatkan? Atau memang di luar kepala semua? Hukum sih Pi, dia itu apa ya, pelajarannya itu dibilang sulit, memang semuanya sulit. Semuanya sulit. Cuman di situ ada di situ fleksibel berpikir di situ. Jadi kalau di kalian kan matematika, matematika itu mutlak dia. Mutlak dia. Kalau nggak kayak gini, nggak mau tuh mountain 100 kan gitu kan. Nah kalau di kami tuh
Kalau kalian gimana? Iya sama. Mutlak? Enggak mutlak itu. Oh, ilmu kayak agak fleksibel juga ya. Jadi kalau misalkan ada terkait suatu peristiwa gitu, atau ada terkait suatu soal yang terutama itu kan ya yang mutlaknya adalah pasalnya gitu, nggak boleh salah dalam menggunakan pasal. Tapi Cuma cara berpikirnya itu tergantung persepsi kita, dan itu pun nggak bisa disalahkan oleh dosen gitu, nggak bisa dosen bilang ini salah nih, asalkan ya masih berada pada koridor pertanggungjawaban dari mata kuliah itu sendiri. Maksudnya gini, jangan nanti belajar tentang kedokteran kehakiman, jawabannya nanti Lain gitu. lain tentang apa ilmu lain gitu, nggak boleh. Tetap dia berada satu koridornya. Di jalur yang sama. Penalarannya terserah mau gimana, karena itu lo fleksibel berpikir dari hukum itu sendiri. Kan tahu kan ada namanya pasal karet. Nah, Pasal karet itu dia itu pasalnya itu adalah sebuah produk hukum di mana undang-undang itu dibuat untuk menyenangkan korban gitu. Undang-undang itu ada untuk melindungi korban gitu. Jadi misalkan nih kita ditipu misalkan sejak 1 juta, padahal kita nggak ditipu sebenarnya, dipinjam. Tapi karena ada unsur dari kalimat, misalkan teman kita bilang nanti aku bayar gitu, nanti aku ganti tanggal sekian, ini kalau nggak aku ganti aku nanti gini lah ya kan. Dari kalimatnya itu kan nanti aku ganti gitu misalkan. Nah dia kan nggak bisa dipidana gitu. Cuman kalau misalkan ada namanya tindak penipuan, dia entah lari dari tanggung jawab hutangnya itu, dia bisa dipidana itu. Tergantung kebutuhan dari korbannya itu, gitu sih. selama di kuliah lah, Iban, ada nggak selama ikut organisasi dalam kampus atau luar kampus? Kalau di hukum, terutama di hukum, nggak tahu di kuliah ya. Kalau di hukum tuh kalian nggak ikut organisasi, Nggak apa-apa. bukan nggak apa-apa, Jadi? justru bahaya. Kalian tuh di hukum tuh hal yang paling utama dalam hukum itu adalah relasi. Iya betul. Nah, kalau kalian kan ilmunya kan ilmu terapannya itu ya bisa kalian ke guru, ya kan, bisa kalian ke project apa segala macam. Nah kalau kami ngadapi masalah orang, cowok, misalnya nih dia sama kawan ini mukul, ya dia punya relasi, ya otomatis ya relasinya saya lah dipakai gitu loh. Dari organisasi itu kita bisa memperluas relasi gitu. Jadi kalau misalkan orang hukum tapi nggak ada organisasi, itu ibaratnya makan nasi nggak pakai lauk, kan nggak masuk gitu loh. Jadi apa ya ikut organisasi? Satu, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. yes. Oke, yang kedua Apa yang berat tuh? BTN sih, Oh, banyak BTN. organisasi Islam, Badan Takmiratul Masjid. bagus, masya Allah. Masya Allah. Tiga, Nah itu aja sih. hanya dua. Banyak. Ini Cuma dua. nanti. Yang lain itu penting. Iya. Banyak masalah hukumnya. Oke, cerita absen ini apa? Ikut organisasi, apakah sibuk dengan kegiatan kuliah atau segala macam? Organisasi kampus nggak ada sih ya. Lebih banyak tugas. Organisasi di rumah lah gitu. Jaga kerja gitu. Organisasi di rumah. Jadi Membantu orang tua. ya nggak ada sih gitu organisasi. Walaupun pengen sebenarnya pengen ikut marching band gitu. Apa tuh? Sampai yang Muslim Drama. harus gitu. Iya, iya. Cuma karena nggak ada waktu jadi nggak ada ikut apa sih. nggak ada waktu apa karena nggak ada banyak kali tugas atau Nggak ada memang waktu. nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Berarti tugas sama aja ya. Tugas sama. Tugas sama aja. Walaupun banyak. Iya. Tapi Pi, Selesaikan. aku dengar nih di antara kita nih ada yang pernah ke Jepang ya. Iya, itulah yang pastinya jurusan sastra Jepang. Iya. Mari kita tanya sastra Jepang. Apakah Iya, betul iya. udah pernah ke Jepang atau belum? Bagaimana di Jepang sana? Apakah menyenangkan? Silakan langsung. Ya jadi benar kata Toib ya, aku pernah ke Jepang. Jadi itu ada tawaran magang dari prodi
Jadi aku ikut dan lulus. Jadi selama 3 bulan di sana. Selama 3 bulan guys. 2 bulan. Ya, Lumayan lama itu 3 bulan. ya lumayan lah. 3 bulan kerja di Jepang itu magang di perhotelan bagian restoran. Gitu. Restoran. Itu memang kegiatan dari kampus atau kegiatan kita sendiri? Kegiatan kampus yang menawarkan. Kampus. Gitu. Ada bukan, prodinya yang menawarkan. Prodi. Prodinya yang menawarkan. Lulus gitu. Ya kalau magang sendiri kan ada 2 ya, ada yang 1 tahun dan yang 3 bulan. Kalau dari kami itu yang 1 tahun itu ikut wawancara, dan kalau yang 3 bulan itu kayak buat video perkenalan diri gitu menggunakan bahasa Jepang, sama membuat CV juga. Dan kita udah jago lah bahasa Jepang ya. Enggak, Mana bahasa Jepang? Dikit. perkenalan aja lah ya. Iya, Iya. Makanya konnichiwa, hajimemashite. Alonso Raisi Hutan Tomoshimasu, Alonso Toyobarete imasu. Ima wa kita Sumatera Daigaku no bunka gakubu Nihon Bungaku Gakka desu. Hai, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Keren banget kan? Istri kan. Iya kan. Sastra Jepang nggak pernah ke Jepang. Ini yang harus ditiru guys. Langsung ke negaranya. Jadi selama 3 bulan di Jepang, apakah ada perbedaan di Jepang dengan Indonesia? Ya pastinya ada. Culture shock nggak? Ah, Shock nggak dengan? dengan budaya Jepang sana. Kalau shock sih enggak, karena udah kayak dari berita atau media-media lain seperti media televisi ataupun dari YouTube ataupun dari internet, ya ada familiar lah gitu kan, karena udah tahu. Jadi ya nggak kaget. Dan perbedaannya sih yang paling ini ya, yang paling mencolok itu masyarakatnya di sana sangat teratur, terutama waktu ya, orang itu selalu tepat waktu dan juga bersih gitu. Kalau di sini kan di Indonesia bisa dilihat di mana-mana ada sampah gitu kan. Kalau di sana tuh bersih gitu, rapi. Bahkan sampah pun itu diatur kayak 5 gitu, 5 jenis sampah itu harus diatur gitu. Sesuai dengan tempatnya. Ya enggak, maksudnya jenis sampahnya kayak sampah organik Ya. ataupun sampah kaleng Iya. gitu diatur. Dan juga tertib, itu sangat-sangat tertib. Bahkan di mana saat lampu merah gitu contohnya, saat lampu merah walaupun nggak ada mobil gitu, Tetap pejalan kaki itu tetap nunggu lampu merahnya, nunggu lampu merah intinya gitu. Udah ngelaksan ya. Ya gitu. Kalau di Indonesia ya sering rusuh nih. Lihatlah berlawan masih merah. Entar lah. Macam apa? Cepat terbang lah. Iya, Kalau apalagi Medan. di kota Medan. Iya. Itulah kota Medan. Tapi gila semalam dia mau cepat. Jadi katanya ada lagi mau ke Jepang rencana karena memang enak di sana. Iya. Kebetulan aku sendiri ikut daftar lagi Daftar lagi. yang setahun gitu. Wis. Jadi udah wawancara juga dan sekarang lagi nunggu hasilnya aja. Doain aja semoga lulus. Amin. Doakan Alonso ke Jepang Amin, 1 amin. tahun. Amin. Itu Alonso sendiri belajarnya gimana sih nggak bisa jago bahasa Inggris? Sampai ke sana gimana? Kalau belajar, kalau jago sih enggak ya bilangnya. Masih dasar-dasarnya lah. Cuman itu ya karena rezeki aja mungkin ya, kesempatan. Karena ada kesempatan aja dan berhubungan lulus gitu. Berhubungan Kayak kebetulan lulus gitu. anime sama bahasa Jepang atau belajar bahasa Jepang sama anime itu katanya tuh ada tuh salah sebenarnya dikasih nggak tahu lah salah dia itu jago bahasa Jepangnya tuh tapi dia belajar dari anime. Iya kalau gitu juga Kalau dari anime sih kemungkinan kalau orang belajar dari anime mungkin bisa. Cuman susah di dasarnya itu karena anime itu langsung bahasa yang tingkat tinggi gitu, tingkat lanjut gitu bahasanya. Kalau sedangkan bahasa Jepang tuh mulai dari dasar dulu, teori-teorinya ya baru tingkatkan ke yang lebih tinggi gitu levelnya. Dan apaan guys? Kalau misalnya si Alonso nggak kuliah, nggak akan pernah dia ke Jepang. Kalau Kalau dia ada kuliah ya ke Jepang ya. tafsir nggak kuliah dia pun nggak bahasa Inggris. Tapi kita doakan tetap sastra Inggris, mudah-mudahan pergi ke Inggris. Inggris, ya. Amerika.
doakan guys. Nah, untuk Iban ilmu hukum, apa sih dampak efeknya atau enggak? Misalnya kalau aku nih kuliah aku kayak gini, kalau misalnya aku nggak kuliah aku pasti kayak gini. Kuliah itu penting sih rasaku. Kan ada yang bilang di Ngapain TikTok, kuliah? di TikTok itu kuliah 4 tahun tuh nongkrong dengan gaya, cuma 4 tahun bilang. Nggak kayak gitu bro. Kuliah itu penting. Contoh, kau nggak kuliah, nganggur di rumah, nongkrong kau, relasi kau cuma sampai situ bro. Kalau kau kuliah, relasi kau gede bro, otak kau pun gede. Nggak cuma taunya ya sekitar makan tidur, nggak gitu. Lu tahu namanya tanggung jawab. Otakmu tuh jadi diasah, Masa pola pikir gitu pola ya. pikir. Pola pikirmu itu nggak apa-apanya larang pemerintah. Nanti kau nggak makan ikan lele, kau bilang pemerintah mencekal ikan lele, nggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kau udah kuliah, kau itu jadi terarah pola pikirmu. Kenapa aku susah? Ya karena aku belum benar upaya aku untuk maju gitu. Kayak contoh nih aku nih, dulu aku nganggap kayak kuliah enggak ya? Apa sih pentingnya kuliah? Iya. Gak usah kuliah aja lah ya. Kasihan orang tua aku. Iya, bos langsung kerja gitu. Langsung Iya. kerja gitu. Langsung kerja gaji 2 juta, 1,5 gitu kan ya. Kalau kuliah ngabisin duit gitu. Iya. Oke, tapi nanti kalau aku udah jadi misalnya pengacara gitu, misalnya udah jadi, amin aja. Ya, gede gitu. Lebih gede. Gajinya. Tanda tangan aku aja udah berapa? Iya. Ya, kalau misalkan aku kerja, untung aku dari misalnya dari aku SMA nggak ada pikiran untuk mau kuliah atau melanjutkan jenjang karir gitu, nanti ya 1,5 juta itu paling mentok aku prestasi tertinggi aku ya 3 juta gaji gitu. Kalau misalkan kita kuliah nih, kalau misalkan kayak aku nih, aku misalkan dari 3 juta misalkan aku jadi jaksa gitu kan, nanti aku tiba-tiba itu kan mau aja tuh naik pangkat jadi 12 juta coba. Jadi hidup kita pun dari profesi yang kita dapat dari kuliah itu jadi makmur sejahtera gitu ya. Nanti orang bilang lagi, cakap lagi, untuk apa nih? Uang nggak cuma mati. Ya memang uang nggak cuma mati, tapi uang untuk hidup borjong. Itu benar nggak? Benar, betul. Memang uang nggak mati tapi hidup butuh uang. Betul nggak ya? Betul nih. Salah sama aku. Kira apa sih yang mau yakinkan untuk kuliah? Dari Iqbal lo, yakin aku harus kuliah. Terutama yakin dan pasti itu, kenapa harus kuliah itu, kondisi yang kuliah orang nggak kuliah itu kayak mana ya, hidupannya itu amburadul. Tapi nggak semua, beberapa. Nggak semua tapi pada umumnya gitu. Maksudnya nggak semua itu gini loh, ada pun orang yang nggak kuliah, misalkan orang tuanya kaya gitu ya, dia dijamin oleh harta orang tuanya, bisa melanjutkan usaha orang tuanya, bisnis orang tuanya gitu. Itu ya privilege dari dia kan. Cuma kalau dia tidak punya privilege, contohnya misalkan dia miskin, misalkan maaf kata orang tuanya tukang botot, misalkan merendahkan gitu kan, misalkan tukang botot, berapalah gaji seorang tukang botot gitu kan, dia nggak ada kemauan untuk merubah dirinya. Misalkan dengan kuliah, di kuliah itu kan nggak juga kita tentang berpikir biaya. Iya. Ada namanya KIPKA gitu kan, ada namanya juga Beasiswa, gitu. ya. Nah iya, itu dikejar loh. Iya. Itu yang dikejar, maksudnya untuk menyelamatkan apa, martabat keluarga kita gitu. Nggak usah mikir biaya gitu. Pokoknya kalau kalian ingin, ada keinginan pasti ada jalannya. Mulai Iya. beasiswa atau KIP atau bagaimana. Kalau kalian terpaku gitu ya, misalkan aduh masuk orang tua tuh orang beca gitu kan, mana nih besok aku kuliah, saya bilang orang tua makan aja syukur, itu salah cok, kasihan kalian. Kalau ada kemauan itu aja jalan. Baik, terima kasih Iqbal. Oke, untuk tafsir apa sih membuat yakin untuk kuliah, apalagi untuk udah gagal di SNM, nyoba lagi tes di SBM, apa sih membuat yakin untuk kuliah? Pertama apa sih,
untuk memperpanjang masa remaja maksudnya. Macam seru aja guys. Biar tidak langsung kerja, jadi masih ada ketemu kawan-kawan. Sosialisasi Sosialisasi. penting ya memang. Nah, Iya, sama apa juga sih, pengen menjawab pertanyaan sebelum kuliah juga. Kuliah itu penting atau enggak? Ya. Sama tujuan masing-masing. Tujuan masing-masing. Gimana tuh? Apanya? Kalau dia Sama ya kalau misalnya dia kuliah tapi dia main-main tuh apa juga. Nah, ya. Terus yang penting kuliah. nah, Itu kan kuliah fokus kuliah, maka itu sangat penting ya. Tapi ada loh dia kuliah cuma mau cari relasi aja. Ya, kan relasi. cari ijazah. Iya. Cari ijazah. Orang tuanya udah jadi misalkan Iya. hakim, ya dia Iya, kuliah Pak. ngangkat-ngangkat. Iya betul. Kan tergantung orang tua. Tadi seperti bilang, kalau misalnya orang tua kita cakapnya kerjanya yang kurang mampu, apa kita harapkan? Main kita Iya. kuliah. Makanya kalau udah nggak Coba. udah miskin dia main kaya, gitu dia. Betul. Oke langsung. Nah, Ada lagi. Apa tadi lupa ya? Kenapa yakin kuliah? Oh, yakin kaya tadi. Ya karena itu tadi mau Memperpanjang. coba mencari tahu gimana dunia kuliah itu, nyari teman, nyari relasi, memperbesar peluang juga gitu. Lalu pengalaman. Pengalaman. Yang terkait dua tujuan tadi, Nah, ada yang nggak setuju, nggak setuju. oh bisa penting bisa enggak? Bisa. Ya kayak tadi mungkin Iya. ada beberapa pekerjaan yang harus kayak pekerjaan profesi itu harus melalui pendidikan kayak dokter. Cuma nggak mungkin dia jadi dokter tanpa kuliah. Tujuannya itu dia. Ada juga mungkin dia memang senangnya di bisnis gitu, Iya, usaha langsung. gitu. Iya, nggak mau langsung kuliah bisa jadi pengusaha. Karena kan sekarang belajar bisa dari mana aja gitu. Iya. Dan aku ngerasa di kuliah ini sangat sedikit yang aku dapat gitu, belajar dari kuliah dari dibanding di luar kuliah gitu. Contohnya tuh gimana? Ya cuman ya nanti kuliah yang dijelasin dosen itu kayak kurang masuk, tapi nanti begitu belajar di luar itu justru lebih masuk gitu. Gini lah, aku nanya weh, kayak kau lah, Nah, kau kan ngambil sastra Jepang. Sastra Inggris. Sastra Inggris, Nah. pengen Jepang aja. Sastra Inggris. Pengen ke Jepang dia. Iya, kau ingat sastra Inggris. Terus kau tuh job apa sih yang kau inginkan? Apa cita-citamu itu misalnya? Kau tuh dari bahasa Inggris itu. enggak dari dirimu Sebelum kuliah. dorongan dari dirimu, motivasi dirimu, kau mau apa, mau kemana gitu? Aku pernah dengar gitu kan ya, kalau S1 ini gak usah ngambil jurusan yang terlalu spesifik selain profesi tadi. Iya. Kalau masih belum tahu, ambil aja jurusan yang general gitu. Karena dunia kerja nanti nggak terlalu butuh sama skill pengetahuan gitu kan, yang penting soft skill gitu. Iya, skillnya. Jadi kebetulan kayaknya yang umum bahasa dan kebetulan yang penting saat ini kayaknya bahasa Inggris gitu. Bahasa internasional. Nah, gitu. Bisa dipakai kemana-mana. Jadi pengen menguasai itu supaya jadi warga negara dunia gitu, bisa mengerti sama dunia apa yang sedang terjadi di Berarti kau mau ke Amerika? Iya. Oke. Amin gitu lah. Amin. Oke. Harus lah. Kenapa sih memang harus betul-betul nih harus memang wajib kuliah, ingin kuliah? Apa sih dalam itu? Kalau aku sama kayak Tafsir juga awalnya kayak mikir gitu, ngapain lah ya aku di sini, padahal bisa langsung kerja gitu kan. Tapi kebetulan karena aku kan emang kayak lihat gitu pengen kerja di luar negeri gitu kan, nggak di Indonesia aja gitu kan. Jadi aku coba kayak cari gitu apa yang bisa bikin aku kerja di luar negeri gitu. Salah satunya contohnya itu kayak sastra Jepang, memang nggak menjamin. Cuman dengan aku sastra Jepang ini kayak aku bisa belajar bahasanya dulu dan juga bisa nambah relasi gitu. Pasti kan dari yang sastra Jepang kemungkinan besar alumninya pasti ada yang kerja di Jepang juga kan, jadi bisa nambah relasi gitulah. Itulah yang bikin aku alasan kuliah di sastra Jepang. Jadi relasi nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada. Ya, Emangnya kalau kerja di Indonesia kenapa gitu? Lebih Iya. banyak di pendapatan. iya. Gitu. Kecil ya? Iya. Kayaknya harus kita ubah lah hukum Indonesia. Doain ya nanti DPR. Oke guys, baik kali nih kita petik poin-poin penting dalam sebuah kuliah, motivasi semangat kuliah, apa sih pentingnya itu kuliah. Terakhir nih untuk closing, untuk buat calon-calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan kuliah, apa sih motivasi dari para
tokoh-tokoh inspiratif teman-teman sharing ini yang hukum, sastra Inggris, yang sastra Jepang, yang bahasa Jepang, apa sih motivasinya untuk bagi calon mahasiswa? Silakan. Nah, kalau dari aku ya, untuk calon-calon mahasiswa, kalian benar-benar pilih dulu, pikirkan dulu matang-matang apa yang pengen kalian lakukan di masa depan gitu. Kedepannya pengen jadi apa. Kalau berhubungan dengan kayak pendidikannya ini penting, perkuliahan ini penting ya lakukan gitu. Pilih jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian, jangan karena kata orang gitu. Karena nanti kan yang susah kalian sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan pun nih kalian udah dari SMA udah mulai bisnis nih, menurut kalian kuliah itu gak ada waktu nih mau kuliah, aku mau lanjutin bisnisku aja, ya itu tergantung kalian juga. Kemungkinan ya bisnis kalian bisa makin tinggi kan, makin besar gitu kan. Ya intinya gitu aja, kalian pikir dulu matang-matang gimana kalian mau ke depannya gitu. Dan setelah udah dipikirkan barulah kalian memilih akan kuliah atau tidak gitu. Tapi Bang Menco boleh nanya nggak? Ya. Gini loh, yang tadi Bang Menco katakan ada tuh namanya di masyarakat atau di lingkungan SMA itu ada namanya stereotipe gitu. Ya. Jadi siswa itu diyakinkan untuk mengambil namanya misalkan kayak saya hukum gitu kan. Dia pengen sastra Jepang kan. Kau jangan ngambil sastra Jepang gitu kan. Kenapa? Job text-nya kecil gitu kan. Kau jangan ngambil sastra Jepang. Kenapa? Oh mana kalau mau ngambil sastra Jepang? Mana kalau gitu ya gitu. Itu kayak mana cara nyikapinya? Cara nyikapinnya ya gimana ya? Jangan terlalu peduliin apa kata orang yang ingin menghambat kalian gitu. Jadi misalnya kalian ingin ke situ memang udah pasti pikiran kalian ke situ ya jangan dengerin, karena yang kuliah itu kalian dan bukan orang yang ngasih saran itu. Kan kalian juga yang bakal kuliah, kalian yang bakal menikmati. Misalkan kalian suka nih dengan sastra Jepang tetapi kalian dipaksa misalnya karena dengar kata orang gitu, mending dihukum aja gitu. Atau apa, padahal kalian sukanya di Jepang gini. Jadi misalnya kalian milih ke hukum itu walaupun kalian suka Jepang gitu kan, ya kalian jalani aja dengan yang ini apa namanya, terpaksa gitu. Nggak sepenuh hati gitu menjalaninya gitu. Iya, ada juga tuh kata pepatah, Apa tuh ini? ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Oke, untuk Bang Tafsir nih, sastra Inggris, apa nih motivasi bagi calon-calon adik-adik mahasiswa baru ini? Apakah ambil sastra Inggris untuk ini itu? Mungkin buat kalian yang mau menghindari matematika, perhitungan, Jangan guys. sastra itu merupakan salah satu jurusan yang sangat direkomendasikan lah. Tapi mungkin pesan-pesannya buat kalian yang mau kuliah itu, jangan jadikan kuliah sebagai sumber utama buat belajar, tapi cari di luar dari kuliah karena lebih banyak dan lebih bagus kayaknya sih. Mungkin itu aja sih. Silakan tuh Dipan nih, ilmu hukum. Yang katanya banyak cerita, silahkan nih Bang. Motivasinya ini untuk para mahasiswa calon baru. Kalau kalian sarannya masuk rumah ya. Apa nih motivasinya? Kenapa harus masuk hukum coba? Gini sih, kalau aku sih maksudnya nggak matoki mana jurusan terbaik, mana jurusannya nggak terbaik. Maksudnya kalau kau pertama kali itu harus kenali diri sih, kenali diri sendiri kan. Kayak misalkan kalau kau tuh nggak kenal sama cara berpikirmu, nggak kenal sama kemampuanmu gitu, tiba-tiba kamu nanti masuk ke kuping kamu bilang kamu tuh harus masuk polisi gitu deh. Polisi, kau aja nggak tahu apa itu polisi gitu, kau aja nggak tahu tugas polisi itu apa gitu. Kau Masuk aja gitu kan. nggak punya kemampuan untuk jadi polisi, cuma kau paksa jadi polisi itu, nah itu kau namanya melawan takdir namanya. Baik, yang pertama kali itu ya kalian tuh kenali diri, pahami kemampuan diri, pahami cara berpikir gitu kan. Kayak nih Alonso nih, cara berpikirnya itu kan
prospek dia itu panjang, dia itu adalah mau kerja di Jepang gitu ya, di luar. Dia sangat mengenali diri dia, oh aku tuh ahli dalam berbahasa gitu, aku tuh suka sama kultur kayak gini gitu, oh aku mau tertarik lah masuk Jepang gitu, sastra Jepang ya, dia masuk sastra Jepang gitu, kayak si Tafsir bintang utamanya nih. Kayak si Tafsir nih, dia tuh kan kayak menganggap mungkin dia mau jadi masyarakat dunia katanya. Dari Inggris dia bisa jadi masyarakat dunia, dan cara berpola pikir seperti itu kan dia jadi tertarik untuk masyarakat Inggris gitu, atau dia punya kemampuan linguistik di Inggris gitu, jadi dia tertarik. Contoh ya saya kebanyakan maksudnya BA cakap gitu, cakap terus saya penalaran saya itu lebih ke arah analisis, kritis ya, terus banyak kali apa kayak nyangka itu argumentasi dan seperti itulah. Jadi saya menganggap diri saya cocok nih debat nih sama orang nih gitu, jadi cocok. Saya juga gampang menilai satu peristiwa gitu, berarti saya bisa nih jadi seorang advokat gitu, karena saya bisa menilai peristiwa pidana misalnya gitu. Dan cara berpikir saya itu apa? Cara berpikir saya adalah ya kayak mana caranya saya memberikan solusi terhadap suatu masalah. Oh berarti ya kalau udah kayak gitu, oh iya aku mau pengacara gitu misalnya. Kayak contoh juga nih si Alvin nih, dia pengajar. Atau pengajar, dia ahli, dia suka dengan ngajar anak TK, anak SD gitu nanti. SMP, SMA, kayak gitu gitu ya. lah. Intinya kenali diri lah itu. Kenali diri, pahami kemampuan. Kenali diri dan pahami kemampuan. Ya, oke, wow, luar biasa podcast kali ini. Banyak yang kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari hari ini. Buat kalian yang ingin kuliah, silahkan kalian kenali diri kalian. Kalian pahami kemampuan kalian, jangan lewati batas kalian, jangan melawan takdir. Begitu kan tadi, Iban? Ya. Wow, luar biasa kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber kita pada hari ini. Alonso, terima kasih banyak, Tafsir terima kasih banyak, dan Iban terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.